Di konsep di sini dia bergerak itu. Geraknya itu dibatasi dengan ini sebenarnya. Kalau yang apa istilahnya cocok kalau menurut penelitian saya juga nih, kalau yang merkuri itu yang perlu kita ingat adalah mengurangi jumlahnya. Dia nggak meracun ke dalam. Apapun tanaman yang ditanam di sana akan diabsorbnya merkuri itu. ya, kalau Dan akan diekstraknya di tanaman. jadi dalam artian menggunakan bahan ambulan ini dia tidak mengurangi. Karena kalau kita ukur lagi dia pasti ada itu. Ada di tanaman. Saja. Di tanah dia berkurang. Dia akan ada di tanaman. Ya kalau seandainya pakai tanaman. Dia ada di tanaman, tapi dia mengganggu terhadap metabolisme tanaman, diserap oleh tanaman. Itu metabolisme tanaman ada terganggu. publikasi saya, penelitian mahasiswa saya, termasuk Prof. Zulkarnain Haidir itu ke padi, itu makanya saya larang untuk padi. Tadi kan padi. Karena itu namanya adsorbent living cell, sel hidup itu, karena dia larut dalam air tanah, kemudian diserap oleh pipa kapiler tanaman, dia sampai ke buahnya. Maka saya larang untuk tanaman yang dimakan, tapi untuk tanaman yang bisa dijadikan tourism area, bunga-bunga saja itu enggak ini. Cuman kan kita nanti lihat nanti ada daunnya yang mati, ada bunga yang mati, akibatnya itu. Kalau dalam ilmu kimia Bu, sekarang ini kan dia dalam bentuk larut tersedia. Larut dalam air tanah. Sekarang dengan adanya amelioran dia terikat. Apa istilahnya cocok untuk itu? Iya. Mobilisasi lebih banyak. Apa immobilisasi. Atau aktif namanya. mungkin istilah itu yang perlu kita katakan ya. Dan di seminar itu sudah kita bahas katanya, tapi itu enggak. Ya kalau aktivasi bisa juga bahannya dari bentuk meracun atau tidak meracun jadinya. Ya. Bentuk toksik dan tidak toksik. Aktif. Meracun itu kalau kita mengkonsumsinya sama halnya saya ini dari bambu saya. Kemarin kita penelitian itu kerjasama 2015. Kita disoroti karena merekomendasikan bambu. Bambu jika dikonsumsi kemudian bambu itu jangan dijadikan perabot. Jika dia ada merkuri di Indonesia itu akan menimbulkan iritasi. Itu bahayanya merkuri. Jadi ini halaman 23 ada nih, halaman 22 terhadap tanaman sebenarnya merkuri ini sangat berbahaya juga. Ya, merkuri dapat menyebabkan stres oksidatif, sintesis klorofil terhambat, aktivitas nitralisasi terhambat, enzim terhambat. Terhadap tanaman berbeda, berbahaya dia sebenarnya toksik dia, tetapi dia perbedaannya kalau akar tanaman itu takut sehingga dia memendek, tidak menyerap dia serapnya. Kalau ini karena sifat mobilitasnya yang sangat tinggi, dia masuk ke tanaman. Karena living cell katanya, dia masuk ke tanaman, tapi dia mengganggu metabolisme tanaman. Itu kan toksik juga. Iya. Kalau jadi mungkin istilah inaktivasi mungkin bisa kita ganti dengan immobilisasi atau apa? Mungkin itu loh. Kalau di tanaman dia berbahaya. Metabolisme tanaman terganggu. Apa dia memang aktif? Jadi yang dari segi lingkungan yang berbahaya itu kan dalam bentuk metil merkuri. Ya. Itu yang berbahaya dan juga dia menjadi toksik, tidak hanya organisme lain juga menjadi toksik. Kan? Lebih toksik kalau metil merkuri. Tetapi yang merkurinya juga yang anorganik juga lebih berbahaya yang organologam. Sekarang inaktivasi diinginkan. Jangan berubah dia dalam bentuk anorganik menjadi organik atau seperti apa. Itu yang perlu ditegaskan. Karena kalau dia berubah menjadi metil organik, justru menjadi lebih berbahaya. Inaktivasi yang dimaksudkan ini bahaya dalam apa? Apakah mencegah supaya dia tidak berubah menjadi metil merkuri atau bagaimana peran daripada amelioran ini? Itu yang penting ditegaskan. Karena kalau menjadi metil merkuri itu panjang akibatnya merusak bisa terakumulasi dengan gampang pada berbagai macam organ. Di tinjauan pustaka saja diterangkan di situ tentang metabolisme itu tadi. Ini ya kemudian saya membaca ringkasan ini, saya mau coba ringkasan. Mungkin perlu ditambahkan misalnya di sini yang disoroti dalam merkuri ini, jadi tidak semua
aktivitas tambang emas itu mengandung merkuri. Jadi yang kecenderungan aktivitas PT. Nah itu belum bisa dilihat di sini bahwa aktivitas PT pada saat proses amalgamasi itu dia mencuci ininya menggunakan merkuri, kemudian merkurinya dibuang ke lingkungan, ke perairan. Nah itulah yang sampai ke lingkungan bahkan daerah hilir dari sungai itu. Nah kemudian di sini dia nyatakan bahwa pencemaran pada tanah dan tanah bekas tambang emas. Nah jadi ada dua perbedaan. Pada tanah, apa yang dia maksud dengan pada tanah, dan kemudian apa yang dia maksud tanah bekas tambang emas. Nah itu ternyata saya lihat ini relatif semua tanah bekas tambang emas. Nah mungkin itu perlu diinikan di konsennya kemana. Kemudian penamaan Titonia ini Pak Kembang bulan. Kembang bulan, sekolah saya ini bunga matahari. Dia kekeh anaknya. Kemarin kita diskusi menurut KKBI kembang bulan. Dia kekeh dengan KKBI. Kita sudah menyarankan waktu diskusi kita itu juga. Itu juga tapi dia ini bertanya. Salah saya, ini kan dia sudah ada nama latinnya. Lebih baik nama lokal, nama daerah. Yang orang apa yang dia Iya. nama daerah itu sehingga dibilang Saya bagusnya juga pakai tadi Titonia saja. ini namanya aja sunflower. Titonia, sunflower, Paitan. Kita 2000 Paitan. Kalau Bu Nur udah bunga Kipait. Hari sudah nih. Kipait. Meksiko. Atau Meksiko ya. Kata Bu. Iya, ada di sini malah dunia semua. Ya. Jadi Makanya makanya itu kita bilang kemarin kan sudah disarankan, tapi dia KKBI kembang bulan. nama Nama lokal, KKBI dia. nama kampungnya itu kan Paitan, apa nama kampung, sehingga nama latinnya kan sudah atau jelas. dibuat beberapa. Tapi titelnya udah kita bahasa Indonesia kan nggak Kak Busyan? Apa ya? Iya, saya Ya, nama Paitan. daerah ini nama latin. Ada kan titelnya biasa nih. Sudah bahasa Indonesia kan? Tapi mungkin Ya, selain makanya itu, Paitan dibuat di kita juga yang lain Paitan. supaya Tahu kan dibuat iya. berapa? Ini kan Tapi bukan di langsung ini baca nanti. Ini di apa Kembang bulan namanya? mungkin Saya untuk ke orang ini karena juga tadi Kalau baca pemerintah daerah di sana, jadi mungkin nama lokal lebih menarik kalau menurut saya. apa bunga pahit apa Bunga pahit. Paitan, Nah, nih. Paitan ada Kipait sebelah nih. Kenapa kembang bulan Kemana juga? ada? KKBI. KKBI katanya kan. di ringkasan itu di sana kan dia menyatakan mengeluarkan hasil secara kuantitatif, misalnya PRP rendah itu maksudnya apa, kan kriteria sebenarnya. Nah mungkin perlu dihantarkan dulu bahwa kriteria hasil itu adalah ini tidak ada di sana, langsungnya tinggi rendah itu apa yang disoroti, mungkin perlu ditambahkan. Kemudian batu bara apa batu bata itu sangat banyak saya baca. batu bata. Batu bata. Oke. Dan satuan, nah saya lebih kemarin nggak salah sudah saya sarankan satuan dari merkuri itu sebaiknya ppm karena sebenarnya alat mengukur itu adalah ppb. Jadi kalau miligram per kilogram, nah itu kan Besar ya. besar, jadi tersorotnya lebih kita menginterpretasi lagi. Tapi kalau ppm memang kelihatan konsentrasinya tinggi. Sebenarnya adalah ppb ya sangat kecil konsentrasinya. Ini karena besar ini mungkin konsentrasinya. Iya, di sini kan miligram per Miligram per kilogram. Ya memang datanya itu yang didapat. Enggak, Nah, nanti dia mau membandingkan dengan standar. Iya. Tentu harus sesuai, harus sama pembandingnya. Karena di Aloe itu kan ya betulkan. Kan dia menganalisis yang keberadaannya di dalam sampel. Memang datanya dapatnya miligram per kilogram itu memang ppm. Tapi sekarang nggak boleh lagi disebut ppm, harus disebutkan miligram per kilogram. Datanya memang itu nggak Itu bisa dibawa kemana-mana. Iya, nggak boleh kita. ukuran alatnya apa? Nggak miligram per kilogram itu kan sama dengan ppm. pengukuran karena waktu kita seminar katanya apa pengukuran alatnya yang Iya,
mungkin karena saya orang analitik ya, orang analisis ya Bu ya. Jadi memang keberadaan dia di dalam sampel yang mau dianalisis itu dalam kadar miligram per kilogram anunya itu. Jadi kalau di alat itu misalnya batas deteksi limitnya itu dalam miligram per kilogram, keberadaan dia dalam ppb mikrogram per kilogram, itu baru dia perlakukan dengan standar adisi, nggak terbaca kan, baru ditambahkan Ya, kalau ppm itu bisa dibawa kemana-mana, miligram per liter ppm juga, miligram per kilogram ppm juga. Ya itu dia. Tapi kalau dia ini sudah jelas miligram per kilogram karena dia sampel padat. Kami sampel air per liter. ya. Kan itu dia ini ya. Satuan terhadap sampel yang dianalisis. Kalau dia padat itu per kilogram. Ya. Kalau dia larutan per liter. ppm itu artinya banyak ya. Kan Iya dia harus. Nggak boleh kita gunakan ppm, ppb lagi. Itu udah peraturan sekarang. Harus jelas miligram per kilogram. Itu artinya dia benar part per bahannya. Iya, tergantung sampel yang dianalisis. Kalau di sampel padat dia pasti per kilogram atau gram. Nanti ada kapasitas serapan kan dia miligram per gram atau anunya absorben yang dia gunakan amilioran. Oke, baik. Terima kasih Bu. Iya. Kemudian di kata kunci, nah dia kan menggunakan titelnya. Jadi kata kuncinya ringkasan ya. Mana? Ini ada kata kunci. Abstrak apa itu? Ringkasan ya, nggak ada lagi. Oke, baik. Ringkasan biasanya ada kata kunci. Yang lain-lainnya relatif saran di sini, misalnya makanya saya mensoroti di sini ketersediaan merkuri itu apa hubungannya ke tanaman atau kalau menurut saya mobilitas kelarutan Kelarutannya lebih bagus karena iya ketersediaan kan punya keuntungan. Kemudian ada juga di sini mengenai merkuri tadi yang metil merkuri. Nah, perubahan merkuri Hg2 ke metil merkuri itu kan tidak begitu saja. Jadi ada ininya dipengaruhi oleh temperatur, dipengaruhi oleh bakteri yang ini atau diabsorb oleh tanaman. Jadi ada kalimat di situ bahwa menyatakan potensi biocat menghilangkan merkuri untuk mengurangi terbentuk. Dia mensitirnya kalau menurut saya ini mungkin belum halaman 4 itu Bu di buat mungkin belum sempurna dia menyelesaikan kalimatnya sehingga asumsi metil merkuri itu sudah terbentuk begitu saja. Sebenarnya dipengaruhi oleh lingkungan dulu aja, mungkin diuraikan oleh bakteri atau dipengaruhi adanya tanaman yang mengabsorb, nah itu baru terbentuk metil merkuri. Jadi potensi biocat mereduksi itu dalam Hg2 itu, jadi kalau mengurangi bentuk metil merkuri itu dan mengurangi terbentuknya. Jadi kalau Hg20 sudah diikat karena Hg20 sudah diikat sehingga pembentukan metil Hg terhambat. Nah, itu mungkin ke sana perginya. Kalau di sini dalam kan tanah dan potensi tanaman. biocat Untuk menghilangkan Hg dari larutan tanah dan untuk mengurangi. bentuknya metil merkuri. Sebenarnya nyambung ini. Jadi sempurnakan itu kalimatnya. Ini seolah biocat Hg20 ya, supaya CH3Hg tidak terbentuk. Oke, mungkin itu dari saya. Kalau secara keseluruhan belum terbaca semua. Terima kasih Pak Ketua Sidang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini waktu sudah pas 10 menit. Saya kira silakan dulu kita beri kesempatan kepada pembimbing untuk bisa menyampaikan dari apa yang disampaikan oleh para pembimbing tadi. Silakan kepada ketua. Baik, terima kasih Pak Gustian. Secara keseluruhan masukan-masukan dari Bapak Ibu suatu seminar mungkin sudah diperbaiki dan kita juga sudah diskusikan.
Tapi mungkin ada hal-hal yang sudah dimasukkan belum lengkap, itu sesuatu hal yang memang perlu kita lengkapi nantinya, perlu dilengkapi oleh AMSA nantinya. Mulai dari Ibu Mimi ini memang semangat sekali nih Prof. Rahmayana menjadikan daerah turisme, ya sudah diberikan foto sama saya ya, bagaimana suatu daerah dijadikan daerah turisme dengan berbagai macam bunga yang bagus dan cantik. Mungkin dengan ada kolaborasi kita nanti bisa kita wujudkan menjelang pensiun ya Bu ya. Nah, mudah-mudahan ya. Nah, kan ada waktunya lagi. Masih menjelang kita pensiun. Menjelang kita pensiun pun mungkin masih bisa. Jadi ini yang cita-cita kita bersama. Paling enggak kemarin ya, tim Bu Kusmini, penelitian Bu Kusmini sudah mencoba dengan menanam bambu. Ya, menanam bambu. Kalau kami justru memanfaatkan bambu untuk arang. Nah, jadi ini suatu hal pilot project tapi nggak tahu kelanjutannya dilanjutkan oleh Pemda. Ya, sebenarnya ini yang bambu ini proyeknya edukasi jadi pusat penelitian di sana. Jadi memang kalau kita kolaborasi, insya Allah sesuatu yang kita inginkan bisa terwujud. Saya yakin seperti itu. Karena ini yang bambu ini kita kerjasama dengan Jen University Belgia nih Bu, dengan 4 universitas Indonesia, UGM, UNAN, Unsia dan Udayana. Itu memanfaatkan bambu justru untuk jadikan arang. Nah, jadi kalau Bu Kusmini memanfaatkan bambu untuk mengadsorb Hg, ya karena Hg ini memang bambu ini sangat cepat tumbuh dan cepat berkembang, ya. Dan bisa menahan tanah daripada tererosi, itu bambu sangat bagus. Nah, mudah-mudahan bisa kita apakan ya. Yang nomor 2 ya bambunya. Yang nomor 2 ini memang kami sebagai sebagai promotor dan kopromotor memang menjadi tanda tanya juga karena dari pedoman dari prosedur yang kita dapatkan, analisis Hg ini seperti itu. Memang ekstraksinya dengan HgC perklorat dan asam nitrat itu sudah sangat kuat. Harusnya memang yang terukur adalah total. Tapi yang terukur total itu apakah betul-betul sudah keluar semuanya, itu yang kita belum bisa pastikan dan memang belum ada waktu untuk membuktikan hal itu. Nah, mudah-mudahan saya memang suruh juga lagi lakukan karena kami juga sudah analisis FA dulu Bu pada tanah sawah ini itu Bu Mimin, anak pertama saya, penelitian S3 saya waktu itu FA ya Bu Mimin, memang FA total yang kita ekstrak dengan perklorat dan asam nitrat. Nah, jadi itu yang masih bisa belum menjawab secara tuntas dari saran Bu ini. Kemudian dari Pak Afrizal itu sangat bagus sekali. Dan di sini memang di dalam peta sudah dinyatakan ya daerah-daerah yang bisa dijangkau, masih banyak daerah yang belum bisa terjangkau karena waktu itu tim turun selama 1 minggu, memang untuk mendapatkan data di lapangan itu sangat sulit. Memang mereka PT tetapi sudah punya organisasi yang kuat. Nah, jadi ini memang kita hati-hati juga untuk mendekati pemerintah daerah. Nanti kalau kita data ini mau kita sampaikan ke pemerintah daerahnya karena mereka tidak mau kerjaan mereka tereksplor ya, tidak mau kerjaan mereka tereksplor. Nah, kita memang kasihan ke masyarakat nanti jadinya ya, kena airnya akan berbahaya semacamnya. Dan lebih ini lagi dari Pak Agustian tadi yang sempat terbaca dari Pak Agustian, ya itu memang bersama dengan Bu Kusmini di latar belakang tadi bagaimana metil Hg itu bisa terbentuk, dan di dalam satu kalimat itu ada beberapa pokok pikiran. Memang itu perlu disederhanakan dan memang itu saya berangsur-angsur mengarahkan karena memang anaknya sedang terpikir ini mau ini lagi, sedang terpikir ini mau ini lagi. Jadi memang saya berangsur-angsur menstop menstopnya ya. Dia semangatnya sangat tinggi. Jadi sedang ini dia mau ini, itu terbukti dari kalimat yang ditulisnya. Sedang dari ini mau ini. Kalau saya bilang sebentar, kita bertahap dulu. Memang ini orang anaknya yang tipe terlihat dari kalimat yang dibuatnya seperti dikatakan oleh Pak Gustian tadi.
Kemudian Pak Agustian yang sudah saya cari dalam tadi mungkin yang prinsip mungkin ada ya Pak Agustian, yang kelihatan itu Pak Agustian ini berapa kalimat, nah, jadi berapa diungkapkan pada hasil ya mungkin dari pertanyaan dari Pak Agustian nanti. Dari Bu Ita dan memang sudah diperbaikinya tapi mungkin belum dijelaskan secara baik. Begitu juga dengan Bu Gusmini, masukan dari Bu Gusmini yang inaktivasi tadi. Ini mungkin kita diskusikan lebih jauh lagi apa kata yang cocok. Kalau sejauh ini kita masih menganggap itu inaktivasi, tapi ya karena dia tidak aktif lagi, tidak mengganggu lagi gitu, karena dia sudah dikelat atau difiksasi atau istilahnya di kompleks ya. Jadi mungkin itu yang Pak Agustian. Kalau nama tadi seperti saya apakan dia kekeh nama sampai sidang komisi kemarin jangan kembang bulan saya bilang, tapi dia masih bertahan dengan kembang bulannya. Iya. Ditambah nama. Iya, gini tuh. Dan untuk perubahan ini sudah ini BBM sudah oke tadi ya Bu. Dan perubahan ya HG 20 menjadi CH3HG melalui bentuk-bentuk lain HG itu memang perlu bekerja lebih intens lagi di labor ini nanti mungkin ya, dan sudah bisa ke labor sentral ya mungkin Ibu untuk pengembangannya. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan kita bisa mengembangkan penelitian ini kan masih penelitian sampai rumah kaca baru. Mungkin itu yang dapat saya sedikit tambahan sampai biodata itu. Dia ada pernah ke Jepang, pernah ke Vietnam, itu bisa jadi itu adalah poin biodata. Jepang, Vietnam, Malaysia, Kemarin saya Bogor sering saya di mana? Di dalam ini hanya ada beasiswa aja yang disuruh ya testing itu sangat gigih dengan biaya sendiri sampai ke Jepang. Ini mohon izin, bukan saya membandingkan ya Bu ya. Kalau kita di Departemen Kimia itu promotor itu ya sebelum mahasiswa masuk kita menjelaskan tentang anak kita ini apa capaian telah dicapainya dan udah layakkah dia untuk diuji anunya. Tapi di sini saya kemana saya bilang mana dia publikasinya sehingga kita bisa melihat data yang dia dapat sudah dipublikasikan di sini ada anunya. Nah kan Di belakang lampirkannya. di belakang Lampirkannya. halaman 246 Ya. Iya. Iya, judul-judulnya. Jadi saya mau ngelihat nanti data yang Ya, agak tuh 246. 246. Ya. Iya. 246 sampai Tapi kecil-kecilnya ya. 48 sampai 248 ya. 246. Ya. Nah, ini ada di belakang dibuatnya daftar artikel yang dipublikasikan nomor siding. Ini judulnya belakang Bu. Iya. Belakang sekali. Ya. Mungkin kita satu institusi tapi berbeda cara ya. Terbaca jadi. Ya. Nah, ini di belakang Iya. Ibu. hampiran 10 luaran. Iya. Sudah ada Scopus Iya. G4. Pengadilannya masih akan Ibu. Yang mana yang akan? Ya, biasanya kalau kita promotor itu yang anu kan biodata dia publikasi dia di mana saja judulnya. Iya, enggak sehingga enggak ini pakai kacamata pun enggak terbaca. Jadi dari promotor biasanya yang manukan menyampaikan pada sidang. Iya. Mungkin untuk ke depan ini jadi tugas promotor itu menjelaskan sisi dia dan capaian apa aja. Kalau seminar dia kemana saja, nasional internasional, publikasinya apa saja, masuk di anu itu dijelaskan ada satu ini form gitu. Jadi promotor tinggal baca aja. Nah, yang jadi penguji tahun ini. Saya bawa bukunya, tapi 2 yang terbawa. Mungkin untuk yang di luar aja, yang di dalam nanti bisa saya kasih di jurusan. Nah, yang di luar dari jurusan tanah. Makasih Bu. Makasih Bu. Tapi nggak boleh lupa. Ya, Kalau ada barangkali kita bisa panggil. tadi keberatan membawa keduanya. Di sini ada buku tuh ya. Ada di atas sekali. Bisa turun sambil panggil yang Boleh belajar. sudah boleh kita panggil aja. Sangat singkat sekali, nanti saya merahkan kita setidaknya paling lambat jam 12 sudah tuntas selesai. Itu 2 jam lagi ya. 2 jam itu artinya 15 menit. Ini 8 orang. Ya,
yang esensinya aja. Oke. Silakan saudara Amsal Maulana, ini tadi sudah mendapatkan sebelum ujian untuk pendidikan mulai. Kami ucapkan selamat kepada saudara. Semoga sampai pada tahapan akhir dalam studi S3 pertanian ini. Itu kami harapkan saudara bisa nanti dalam ujian ini bisa menjawab dengan baik, ya, dengan jelas, ya, dan waktunya tidak sangat sempit sekali kita, ya, karena ujinya banyak, kemudian saudara bisa menjawab pertanyaan dari penguji, masuk para penguji nanti menjadi penguji dalam ujian tertutup ini baik tuntas, ya, dan jelas sesuai dengan apa yang dilakukan. Pertanyaannya bisa jadi penelitian hasil penelitian saudara, juga mungkin untuk masalah pengembangan dari hasil penelitian yang sudah lakukan. Itu kita persilakan dulu sebagai brainstorming sudah bisa menyampaikan lebih dari 10 menit apa yang jadi latar belakang dari penelitian saudara dan seperti apa pula hasil yang kita sudah capai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai amelioran karbohidrat tambah emas tercemar merkuri di Kabupaten Dharmasraya. Nah, yang sebenarnya yang melatar belakangi penelitian ini, yang pertama adanya kegiatan penanaman emas yang ada di Indonesia, khususnya di daerah Dharmasraya, yang menjadi sebuah potensial baru untuk mengembangkan karena memiliki luas mencapai 22.000 hektar. Yang kemudian juga adanya proses amalgamasi yang menggunakan logam merkuri, yaitu hampir mencapai 25-30%. Nah, kemudian juga adanya dari hasil identifikasi yang telah dilakukan beberapa referensi jurnal juga bahwa adanya status pencemaran yang bisa terkait. Nah, kemudian juga terkait hal ini memiliki dampak terhadap pertanian, lingkungan dan kesehatan, di mana untuk fokusnya di sini kita menggunakan tanah sebagai bagaimana kemampuannya untuk meretensi, mengadopsi dan mengadopsi dan mengakumulasi Hg nantinya, dan kemudian bagaimana kapasitas tanaman dalam mengakumulasi Hg. Dan kemudian bagaimana nanti mekanisme untuk selektivitas serapan ion dan media dari tanah yang kita gunakan. Nah, selanjutnya itu bagaimana nanti teknik remediasi yang akan saya lakukan, di mana dari hasil yang ataupun riset yang telah saya lakukan juga sebelumnya, bahwa ada teknik remediasi Hg yang saya gunakan, yaitu teknik inaktivasi, di mana teknik remediasi ini merujuk yaitu kepada penggunaan bahan pembenar tanah ataupun amelioran untuk mengubah komposisi kimia logam berat di dalam tanah. Itu menurut di tahun 2020. Nah, kemudian amelioran yang saya gunakan di sini yaitu adalah batu bara subsuminus dan biochar di beberapa model. Nah, untuk rumusan masalah yaitu bagaimana distribusi Hg dan karakteristik sifat fisikokimia serta korelasinya pada tanah bekas tambang, yang kemudian bagaimana morfologi, karakteristik dan kemampuan formulasi amelioran yang saya gunakan dalam mengurangi Hg melalui proses adsorpsi pada tanah bekas tambang.
tambang, dan kemudian bagaimana aplikasi formulasi amelioran dengan teknik inaktivasi HG terhadap pertumbuhan tanaman kembang bulan dunia di Persepolia ke atas tambang. Nah, kemudian untuk tujuan penelitian itu mengkaji karakteristik sifat fisikokimia dan memetakan indeks kontaminasi dan pencemaran HG pada habitat tambang emas, yang kemudian menguji potensi formulasi amelioran untuk kemampuan mengadopsi HG untuk mengurangi kekerasannya, dan bagaimana kemampuan formulasi amelioran terpilih dari hasil penelitian tahap kedua dalam inaktivasi HG untuk meningkatkan pertumbuhan tanaman kembang bulan. Nah, untuk manfaat penelitian yang diharapkan dari penelitian ini yaitu pertamanya sistem sebagai informasi dasar sifat fisikokimia dan pencemaran HG pada tanaman bebas tambang untuk usaha ameliorasi. Yang kedua, bagaimana formulasi amelioran yang bersifat ramah lingkungan dan ekonomis mampu mereduksi HG pada tanaman bebas tambang dengan teknik inaktivasi. Dan yang ketiga yaitu formulasi amelioran terpilih yang saya dapatkan dapat diaplikasikan untuk mencegah penyerapan HG oleh tanaman, sehingga diharapkan masyarakat dan pengambil kebijakan dapat mengadopsi teknik inaktivasi HG sebagai usaha rehabilitasi. Nah, adapun novelty yang didefinisikan ini, yang pertama adalah peta indeks kontaminasi dan pencemaran HG secara spesifik lokasi di Kabupaten Dharmasraya. Yang kemudian yang ditemukannya fakta empiris efektivitas formulasi amelioran untuk mengadopsi HG pada tanah bebas tambang emas. Dan yang ketiga yaitu teknik inaktivasi HG pada tanah bebas tambang untuk menurunkan serapan hara dan serapan HG dan meningkatkan pertumbuhan tanaman kembang bulan. Dan secara umum metode penelitian yang saya gunakan yaitu metode survei dan eksperimen. Dan ini untuk beberapa langkah kegiatan penelitian, ada 3 tahap penelitian yang nanti dilaksanakan. Dan di mana untuk hasil penelitian yang pertama ini secara deskripsi umum penelitian yang saya lakukan setelah terdapat grafis pengembangan topografi saya, kemudian bagaimana kondisi tanah di topografi dan penggunaan lahan, kemudian juga adanya kondisi hidrologi, iklim dan suhu permukaan tanah dan lahan bebas tambang itu sendiri. Dan yang hasil yang didapatkan dari penelitian tahap 1 ini bahwa secara tanah yang didapatkan adalah tergolong dari keras tanahnya itu lempung berpasir, di mana untuk BV-nya bersekitar 1,4 atau dengan kriteria tinggi dengan total ruang pori 46% atau tergolong rendah. Kemudian untuk secara kimia itu pH tanah berada pH sangat netral itu 4,3, kemudian CO2 juga sangat rendah 0,4%, dan KTK juga 7,5% tergolong rendah. Dan kemudian untuk HG yang didapatkan yaitu 4 mg per kilogram dengan status kritis. Dan untuk indeks kontaminasi pencemaran melalui pendekatan lakat usul tahun 2000 itu bahwa kriterianya sangat tercemar atau dengan nilai indeks yaitu 13,93%. Nah, kemudian untuk karakteristik fisiko itu juga terlihat dari beberapa lokasi yang diambil dari sampelnya dengan kedalaman 0,20 dan 2,40 di beberapa lokasi, di mana dari bawah didominasi oleh fraksi pasir. Dan kemudian untuk bobot volume dan total ruang pori tanah yaitu memiliki proporsi juga dari setiap lokasi yang ditemukan. Dan kemudian untuk karakteristik seperti kimia tanah yaitu bahwa pH tanah di setiap lokasi itu memiliki kriteria yang sangat matang, dan kemudian juga untuk organiknya juga berada pada sangat rendah, dan untuk KTK itu berada pada kriteria sangat rendah dan rendah. Itu di beberapa setiap lokasi. Nah, yang paling rendah itu berada di daerah ini. Nah, untuk indeks kontaminasi yaitu bahwa pertama adalah distribusi HG, yang kemudian juga ada indeks kontaminasi dan pencemaran HG menurut pendekatan usul tahun 2000 bahwa perbandingan antara konsentrasi HG dan ambang batas yang saya gunakan itu kecil dari 0,3. Nah, ini untuk peta indeksnya untuk kedalaman 20 dan 2040. Dan juga ada dapat korelasi antara hubungan antara sifat fisikokimia yaitu adanya 3 yaitu bobot volume, kemudian total ruang pori dan CO organik tanah. Dan yang selanjutnya untuk penelitian tahap 2 yaitu gambaran dari morfologi dari amelioran yang saya gunakan dan juga beberapa komposisi atom dari masing-masing amelioran. Dan ini juga ada beberapa gugus fungsional yang teridentifikasi dari setiap amelioran yang saya gunakan. Dan kemudian untuk sifat kimia amelioran yang memiliki perbandingan pH-nya itu bahwa amelioran dengan batu bara yang diaktifasi dengan NOH dengan biota limbah kelapa muda memiliki nilai pH yang lebih tinggi dibandingkan batu bara. Kemudian juga dari daya hasil listriknya juga terlihat bahwa di sini organik juga bahwa di sini yang tertinggi itu di batu bara yang diaktifasi dengan NOH.
dan tentang komposisi organik dan N total dari masing-masing amelioran. Kemudian untuk komposisi oksida ini juga beberapa teridentifikasi, yaitu adanya P2O5, K2O, SO3 dan beberapa komposisi oksida lainnya. Dan kemudian adanya percobaan kedua, yaitu bagaimana pengaruh komposisi kombinasi takaran dan jenis amelioran pada pH dengan KTK, bahwa terlihat dengan semakin tingginya takaran yang diberikan maka meningkatkan pH tanah dari masing-masing. Yang kemudian juga pada KTK juga seperti itu, bahwa di sini yang didominasi dengan adanya amelioran batu bara yang diaktifasi NOH memiliki nilai pH, C organik dan KTK yang tertinggi. Dan kemudian juga adanya semakin tinggi tekanan amelioran yang menggunakan maka terjadinya reduksi dari hasil di dalam tanah. Kemudian ini juga adalah formulasi dari rumus fungsional dari formulasi amelioran yang saya gunakan, bahwa terdapat perbedaan pada rekaman CH dan rekaman di rumus karboksil. Untuk hasil sifat kimia formulasi amelioran, bahwa terdapat kesamaan, yaitu di komposisi kedua, yaitu batu bara yang diaktifasi dengan NOH dengan biocat kelapa muda ini memiliki nilai pH yang hampir sama di persentase 50% dan 50% dan 25% batu bara dan 75% biocat. Nah, sedangkan untuk daya hantar listriknya, bahwa dari komposisi kedua itu tuh terlihat daya hantar listriknya sama di atas 2 desimol per meter. Desimen per meter. Kemudian untuk KTK-nya juga terjadi penurunan ketika komposisi batu bara itu tuh semakin rendah dan semakin tingginya biocat yang dipresentasikan itu juga mengalami peningkatan. Nah, ini juga ada komposisi oksida yang teridentifikasi dari formulasi amelioran di beberapa identifikasi oksida, yaitu adanya P2O5, K2O, dan beberapa oksida-oksida lainnya yang teridentifikasi dari formulasi amelioran yang digunakan. Nah, ini untuk percobaan yang keempat, yaitu bagaimana kita mencobakan merkuri untuk proses absorpsinya dengan menggunakan formulasi amelioran, bahwa dengan adanya peningkatan konsentrasi dengan perbandingan konsentrasi yang berbeda itu mengalami peningkatan ataupun kapasitas penyerapannya semakin tinggi. Namun terjadinya pengurangan efisiensi dari penyerapan Hb tersebut. Nah, dari kesimpulan penelitian absorpsi ini, bahwa saya menggunakan persentase 25% batu bara dan 75% biocat kelapa muda untuk dilakukan di penelitian praktika. Nah, ini untuk gambaran dari karakteristik absorpsi isotermalnya. Saya terlihat di sini bahwa nilai R-nya itu mendekati 1 untuk Frenlich dan Langmuir. Kemudian juga ini dari karakteristik absorpsi isotermal tadi, coba saya juga olah untuk beberapa data, yaitu didapatkan nilai Tmax, kemudian nilai juga super F, di mana di sini terlihat bahwa untuk persentase 25% di B3 itu tuh tergolong memiliki kapasitas maksimum dari penyerapan Hg tersebut di komposisi batu bara yang diaktifasi dengan NOH ditambah dengan biocat kelapa muda. Nah, untuk masuk ke penelitian tahap 3, yaitu ada yang saya coba analisis juga, yaitu adanya pH tanah, bahwa dengan penambahan formulasi tersebut, yaitu 25% batu bara yang diaktifasi dengan NOH ditambah 75% biocat kelapa muda memiliki nilai pH yang tertinggi, dan juga pada persentase C dan M pada tanah dekat tambang. Nah, ini juga untuk tersedia tanah juga nilai tertinggi itu di formulasi 25% batu bara yang diaktifasi dengan NaOH, dan untuk beberapa peningkatan di KTK dan di kation basah tanah bekas tambang. Nah, kemudian juga adanya kadar Hg pada tanah bekas tambang bahwa mengalami penurunan dibandingkan dengan kontrol. Kemudian untuk laju pertumbuhan ini juga terlihat adanya perbandingan yang sangat signifikan dengan pertumbuhan dari tanaman Titonia yang saya gunakan sebagai bioremediasi. Nah, ini untuk bobot segar kering tanamannya juga terlihat bahwa dengan adanya penambahan formulasi amelioran sendiri, terlihat bahwa terjadinya peningkatan bobot segar dan bobot kering, dan juga terjadinya peningkatan kadar hara tanaman, yaitu di formulasi 25% batu bara tambah NaOH dan 75% biocat kelapa muda. Dan inilah untuk kadar Hg tanaman
teridentifikasi bahwa adanya penurunan dari hasil kontrol, yaitu hampir mencapai 93% dalam penurunan HG tersebut. Nah, dari penelitian ini maka dapat disimpulkan bahwa yang pertama dari penelitian tahap 1 yaitu adanya konsentrasi HG yang ditemukan di tanah bekas tambang emas di Kabupaten Masaya itu dengan kedalaman 0,20 dan 20,40 itu berada pada kisaran 2 sampai 7 mg per kilogram dengan rata-rata 4 mg per kilogram dengan tingkat kontaminasi pencemaran itu berada kriteria sangat tercemar itu melalui pendekatan rata susu tahun 2000. Yang kedua adalah karakteristik sifat fisikokimia, yaitu memiliki keras tekstur, yaitu lempung berpasir dengan spesies fraksi pasir yaitu diluminasi fraksi pasirnya 73%, debus 13% dan liat 12%. Kemudian untuk bobot volume itu 1,43 dengan kriteria tinggi dan total ruang pori sebesar 46% yang tergolong rendah. Kemudian untuk pH itu berada pada kriteria sangat masam dengan kandungan C organik juga tergolong sangat rendah dan kapasitas tukar kation juga berada pada kriteria rendah. Sedangkan untuk korelasi sifat fisikokimia dengan Hg itu berada memiliki hubungan terhadap kandungan C organik, Bp dan total ruang pori. Yang kedua yaitu formulasi batu bara subituminus dengan peningkatan tahap 3 ini bahwa pemberian takaran 40 ton itu dapat meningkatkan peningkatan terhadap pH tanah bekas tambang emas, C organik, KTK dengan masing-masing itu 0,37, 0,04% C dan 2,14 cmol untuk batu bara subituminus. Dan ini untuk beberapa perbandingan dari masing-masing amelioran dan dapat juga menurunkan kadar Hg dari rentan tanah bekas tambang emas. Yang kedua yaitu pemberian komposisi formulasi itu di persentase 25% dan 75% memiliki kapasitas penyerapan Hg tertinggi dalam larutan itu sampai mencapai 333 mg per gram dengan tingkat konsentrasi berada pada 100 mg per liter Hg20 dengan efisiensi yaitu mencapai 85% dengan koefisien penyerapan yaitu mencapai 46 liter per kilogram pada pH 1 sampai 1,59 yaitu kriteria sangat masam. Analisis model isotermal itu menunjukkan bahwa kecenderungan dari proses adsorpsi ini berada pada model Frenlich yaitu multilayer ataupun heterogen dengan nilai R mencapai nilai 1 dengan masing-masing 0,93 dan 0,97 di mana nilai konstanta Frenlich yaitu mencapai 32 mg per gram dan nilai separan itu besar dari 1 atau adsorpsi kooperatif. Nah, yang ketiga yaitu dari teknik identifikasi Hg pada tanah bekas tambang tercemar Hg ini bahwa aplikasi 25% batu bara yang diaktifasi dengan NaOH ditambah 75% biocat limbah kelapa muda dapat meningkatkan terhadap pH tanah, C organik dan total sedia KTK dan kation basa dan dapat menurunkan Hg. Kemudian juga ada aplikasi ini juga memberikan peningkatan terhadap tinggi kadar hara dan penurunan Hg pada tanaman kembang bulan yaitu masing-masing 17 cm dengan 1,6% N, 0,04% P, 0,04% K dan 0,7 mg itu Hg dengan efisiensi mencapai 93% dibandingkan dengan kontrol. Maka dari penelitian ini disarankan bahwa aplikasi teknik identifikasi Hg ini dapat dilakukan di lapangan dengan formulasi amelioran 25% batu bara dan 75% biocat limbah kelapa muda pada takaran mencapai lebih kurang 40 ton per hektar di tanah bekas tambang terhadap pertumbuhan tanaman titonia, tanaman kembang bulan titonia di Seposolia supaya pemanfaatan kembali lahan produktif. Nah, ini untuk luaran yang telah dilakukan dari penelitian ini bahwa sudah dipublikasikan di jurnal Q3 dan di beberapa seminar internasional lainnya. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya serahkan kepada internal, saya ingin menanyakan dulu ke Amsal. Pernah dia seorang bahas ya, Hg ini gimana? Setelah waktu dilakukan di penelitian kemarin yang akan lihat itu adalah di saat masyarakat itu langsung mendulang di situ Pak. Jadi karena dia menggunakan dompet kalau istilah masyarakat di situ, jadi Hg itu langsung diaplikasikan di lokasi waktu penambangan itu Pak. Jadi karena di penambang itu juga berada di dekat aliran sungai, maka diduga bahwa nanti adanya pencemaran yang masuk ke sini.
supaya